Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang semiotika dalam arsitektur. Semiotika itu sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tanda makna, dan ini identik dengan ilmu komunikasi sebenarnya ya. Tapi di arsitektur juga terdapat penerapan semiotika ya. Jadi kalau di ilmu komunikasi itu dengan bahasa gitu ya, dengan gambar. Nah, kalau arsitektur juga dengan gambar dan simbol-simbol yang biasanya diterapkan pada sebuah karya bangunan ataupun karya arsitektur gitu ya. Sehingga semiotika ini lebih ke sebuah lambang, tanda, makna, kemudian bagaimana sebuah bangunan, entah itu sebuah karya arsitektur dalam wujud bangunan ataupun juga sebuah kawasan atau kota, mereka sebenarnya memiliki makna tersendiri, memiliki filosofi tersendiri, dan mereka membahasakan dirinya dalam simbol-simbol tersebut gitu. Jadi sebenarnya sebuah karya itu bisa berbicara. Dalam perkembangan arsitektur, semiotika mulai banyak digunakan sejak era postmodern, ya, yaitu era di mana para arsitek mulai menyadari adanya kesenjangan antara kaum elit pembuat lingkungan, dalam hal ini adalah arsitek, dengan orang awam yang menghuni lingkungan. Ya. Dalam masyarakat tradisional, usaha memadukan dua unsur ini tidak begitu sulit karena mereka memiliki bahasa arsitektur yang relatif sama. Tetapi dalam budaya pluralis, seperti yang kita hadapi sekarang ini, akan lebih sukar karena latar belakang yang berlainan. Nah, seperti pada sebuah gambar di sini ya, ada karya Frank Gehry, Dancing House, dan ini merupakan karya yang sangat unik. Bagaimana arsitek membahasakan sebuah bangunan, ya, yang dianalogikan dengan orang yang sedang menari ya, kemudian dibentuk menjadi dancing house di sini. Charles Jeng, seorang tokoh pencetus lahirnya postmodern, menyebutkan adanya 3 alasan yang mendasari timbulnya postmodernisme, yaitu yang pertama, kehidupan kita sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke desa, ke dunia yang tanpa batas atau world village. Perkembangan ini disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan daya tiru manusia yang cukup tinggi, atau instant eclecticism. Ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa adanya postmodernisme, teknologi semakin canggih ya, sehingga sangat dimungkinkan menghasilkan produk-produk yang bersifat pribadi atau personalized production, lebih dari sekedar produksi massal atau tiruan massal. Jadi pada era postmodern ini menggebrak dunia modern yang pada waktu itu kan bangunannya tuh serba monoton gitu ya, mass production dan mass repetition. Jadi hampir semua bangunan bentuknya kubisme, terus dengan bentuk yang kolom-kolom, kemudian bentuk bangunan yang monoton ya, atau international style pada masa itu. Dan itu menyebabkan sebuah kemonotonan, karena hampir semua bangunan bentuknya seperti itu, hampir sama gitu. Dan terdapat keseragaman. Nah, kemudian pada era postmodernisme kayak tadi ada bangunan dancing house di sana bisa melihat sebuah bentuk yang berbeda yang menggebrak dari kelasiman yang ada pada bentuk modernisme. Kemudian yang ketiga, adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional atau traditional value ataupun kedaerahan. Sehingga terdapat sebuah kecenderungan manusia untuk menoleh lagi ke belakang, melihat ke tradisi, melihat ke filosofi-filosofi yang ada pada sebuah masyarakat ataupun sebuah komunitas tertentu yang menjadi tempat membangun sebuah karya arsitektur. Nah, dengan demikian arsitek postmodernisme atau postmodern adalah pencampuran antara tradisional dengan non-tradisional. Gabungan setengah modern dengan setengah non-modern, dan perpaduan yang lama dan yang baru. Arsitektur postmodern mempunyai style yang hibrid atau perpaduan dua unsur dan bermuka ganda atau sering juga disebut dengan semiotik dalam arsitektur. Ya, jadi di sini ada tanda makna, kemudian bagaimana sebuah tradisi diangkat ke dalam bentuk yang lebih modern, ya seperti itu. Ferdinand de Suarez adalah
bapak dari semiotik ya, yang mencetuskan teori semiotika, dan beliau membagi teori semiotik dalam dua bagian, yaitu dikotomi, yaitu penanda atau signifir, dan pertanda atau signifit. Ya, ini suka bolak-balik antara penanda dan pertanda. Penanda dilihat sebagai bentuk atau wujud fisik yang dapat dikenal melalui sebuah wujud karya arsitektur, sedangkan pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam karya arsitektur. Ya, ini perlu dibedakan antara penanda dan pertanda. Ya. Jadi penanda itu bentuk fisiknya, sementara pertanda itu adalah konsepnya, fungsi, ataupun nilai-nilai yang ada di sana. Kemudian eksistensi semiotika Suarez adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi yang biasa disebut dengan signifikasi. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan ataupun konvensi tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda tersebut. Menurut Suarez, tanda terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar-gambar yang disebut signifir atau penanda, dan konsep dari bunyi-bunyian atau gambar yang disebut signifit. Ya. Nah, kalau dibuat bagan seperti ini, ada signate, kemudian composite of dari signifir, dan signification signate, kemudian jadi referen atau external reality. Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna terhadap objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Jadi, bagi Suarez, objek adalah referen. Ya, hampir semua juga mengistilahkan hal tersebut seperti Peirce mengistilahkan interpretan untuk signifit dan objek untuk signifir. Bedanya kalau Suarez pun memaknai objek sebagai reference dan menyebutnya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Contohnya, ketika orang menyebut kata anjing, ya, itu adalah signifir dengan nada mengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kesialan atau signifir. Sedangkan menurut Suarez, ya, signifir dan signifit merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi lain dari sehelai kertas. Ya. Jadi ini adalah bentuk bahasa gitu ya. Yang akhirnya dicontohkan dalam arsitektur itu bisa juga dibuat dengan penandaan. Ya. Dengan sebuah, misalkan ada bentuk pintu, ya, di bangunan Jawa biasanya pintu itu bentuknya lebih rendah gitu ya, lebih kecil. Kenapa? Supaya orang bisa masuk ke dalam itu otomatis dia akan menunduk. Ya, nggak perlu yang punya, ayo kamu ngaji nih apa istilahnya, sopan gitu ya, masuk ke dalam rumah. Itu supaya menghormati pemilik rumah itu dengan untuk apa ya, ya pokoknya dengan menundukkan kepala atau ya sopan santun kayak gitu. Ada orang timur, tapi dengan adanya bentuk bangunan yang pintunya lebih rendah seperti itu, pintu yang nampak lebih kecil, itu akan membuat orang otomatis gitu akan menunduk, akan lebih hormat ya. Kemudian Roland Barthes, ya, ini juga merupakan tokoh semiotika, ya, membagi dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda yang pada realistis dan menghasilkan makna eksplisit langsung dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit dan tidak langsung dan tidak pasti. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu mitos yang menandai suatu masyarakat. Jadi, mitos ataupun kepercayaan yang menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan. Jadi, setelah terbentuk sistem sign, signifir, dan signifir, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua yang membentuk tanda baru. Jadi ketika suatu tanda memiliki makna, konotasi, kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. Contohnya apa? Contohnya kalau ada sebuah pohon gitu ya. Kalau di Jawa itu banyak pohon-pohon yang memiliki filosofi. Contohnya ada pohon sawo kecik ya. Sawo kecik itu pohon sawo ya. Nah,
Pohon sawo kecil ini menurut kepercayaan Jawa, terutama masyarakat yang tinggal di Solo ataupun Jogja, adalah perlambang dari kepercayaan agar mendapat keberkahan, atau sawo kecil itu sarwo becik ya. Jadi orang yang menanam tumbuhan itu atau pohon sawo kecil itu nantinya diharapkan bisa menjadi orang yang berbudi, orang yang bisa memberikan kebaikan untuk lingkungan sekitarnya. Jadi sarwo becik, menebarkan kebaikan ya. Kebecikan itu kebaikan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu, mitos-mitos seperti itu akhirnya dipercaya menjadi sebuah makna denotasi itu tadi. Di sini contohnya nih ya, denotasi ada signifir, ada signifit, kemudian nanti akhirnya jadi konotasi dan mitos. Kemudian ada lagi tokoh semiotika yang Baudrillard ya, Baudrillard. Susah nyebutnya orang mana nih. Beliau memperkenalkan teori simulasi di mana peristiwa yang tampil tidak mempunyai asal-usul yang jelas, tidak merujuk pada realitas yang sudah ada, dan tidak mempunyai sumber otoritas yang diketahui. Konsekuensinya, kita hidup dalam apa yang disebut hyperreality, ya. Segala sesuatu merupakan tiruan, tepatnya tiruan dari tiruan yang palsu tampak lebih nyata dari kenyataan. Ya, jadi ini mungkin lebih kesannya fake gitu ya, kayak sosial media lah ya. Apa yang terlihat di sosial media belum tentu nampak seperti aslinya gitu. Bisa saja kita di depan orang kita tertawa, tapi ternyata di dalam hati kita sedang menangis. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau dibentuk arsitektur, sesuatu tempat yang indah ya, seperti misalkan museum Merapi ya. Museum Merapi itu adalah sebuah tanda peninggalan ataupun apa ya, penanda suatu kejadian di mana di sana pernah terjadi erupsi Merapi. Nah, kelihatannya bangunannya megah, indah, terus kita bisa pose, foto-foto di depannya. Tapi sebenarnya di dalam situ adalah sesuatu terdapat kesedihan di sana ya. Kenapa bentuknya warnanya abu-abu? Karena supaya orang mengingat gitu bahwa pada waktu itu, pada tahun 2010 itu pernah terjadi sesuatu yang kelam karena Merapi itu mengalami erupsi dan membuat daerah sekitarnya itu menjadi istilahnya tertimbun erupsi Merapi dan sebagainya, dan banyak korban dan lain sebagainya. Mungkin nanti erupsi Semeru ini mungkin ada museum Semeru ya, kita nggak tahu. Tapi hal seperti itu oleh arsitek dibuat menjadi sesuatu yang monumental tapi terlihat indah, padahal di dalamnya terdapat makna yang memiliki nilai-nilai yang terkandung yang nampaknya tidak seindah yang kita lihat gitu ya. Jadi kayak museum tsunami, hal itu juga ya kita lihat kan megah, keren gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada kisah yang membuat kenapa akhirnya ada museum tersebut gitu. Nah, itu menjadi sebuah tiruan karena di situ bentuknya kan kayak kapal yang terdampar di tengah padang gitu ya. Dan itu kan merupakan kalau dari sudut semiotik ya, itu adalah merupakan sebuah kisah bagaimana air dari laut itu bisa ke daratan. Kapal yang biasanya di lautan itu bisa di darat seperti itu. Dan itu merupakan kekuatan yang maha dahsyatnya seperti itu. Ya, contoh-contohnya. Kemudian ada Jacques Derrida. Derrida terkenal dengan model semiotika dekonstruksinya, di mana dekonstruksi menurut Derrida adalah sebagai alternatif untuk menolak segala keterbatasan, penafsiran, ataupun bentuk kesimpulan yang baku. Konsep dekonstruksi yang dimulai dengan konsep demistifikasi, pembongkaran produk pikiran rasional, dan kemurnian realitas pada dasarnya dimaksud untuk menghilangkan struktur pemahaman tanda-tanda signifir melalui penyusunan konsep signifir. Derrida menemukan konsepsi tak pernah membangun arti tanda-tanda secara murni, karena semua tanda senantiasa sudah mengandung artikulasi yang lain. Dekonstruksi pertama kali adalah usaha membalik secara terus-menerus hierarki oposisi biner dengan mempertaruhkan bahasa sebagai medannya. Nah, di sini kesementaraan dan ketidakstabilan yang permanen sehingga dilanjutkan tanpa batas. Umberto Eco juga hampir mirip ya. Intinya dengan karya Suarez yang hampir serupa, bagaimana pemahaman
kode S yang lebih bersifat dinamis daripada ditentukan pada teori Suarez di samping yang terkait dengan teori linguistik pada masa kini. Kemudian ada C.K. Augen dan I.A. Richard, ya. Ini juga bagaimana aktual fungsi dan objek properti sebagai piranti dan penanda atau signifier itu sendiri merupakan konotasi dari penanda, sedangkan piranti merupakan denotasi dari penanda. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian Charles Sanders Peirce, ini juga menurut Peirce terdiri dari simbol atau tanda yang muncul pada kesepakatan dan ikon tanda yang muncul dari perwakilan fisik. Kemudian ada indeks atau tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Istilah semiotika di dunia filsafat di pertama kali juga oleh John Locke, ya. Ini adalah tokoh semiotika juga. Kemudian ada Charles Sanders Peirce, itu orang yang pertama kali juga membuat teori semiotik pada dunia arsitektur. Nah, di sini contohnya ya. Di sini ada sign, kemudian interpretan dan objek, ya. Di mana interpretan adalah pengguna tanda yang terdapat konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu. Kemudian yang terpenting dari proses semiosis atau semiotika adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. Contohnya, saat kita melihat bangunan joglo yang megah, maka bangunan tersebut akan mengkomunikasikan mengenai status sosial pemilik bangunan sebagai seorang yang memiliki strata sosial yang tinggi atau berkedudukan. Semiotika pada dasarnya adalah sebuah pendekatan teoritis untuk komunikasi yang tujuannya untuk menetapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara luas. Cara memandang karya rupa sebagai bahasa, di mana pengamat atau pencipta tanda juga berperan di sana. Bangunan atau karya arsitektur tidak hanya untuk fungsi saja, melainkan sudah mulai mampu berkomunikasi melalui bentuknya. Jadi dia bisa bilang, I'm a monument. Saya merupakan sebuah monumen gitu ya. Jangan bentuknya yang besar, kemudian juga simbol-simbol yang ada di sana. Nah ini qualisign ya adalah tanda yang berdasarkan suatu sifat. Misalnya warna merah berarti panas, hangat, larangan, bahaya, love, cinta, sosialisme, dan sebagainya. Nah, ini tanda-tanda makna. Kemudian berbagai macam warna yang memiliki makna tertentu. Kemudian sign adalah tanda yang dasarnya adalah sesuai kenyataan berdasarkan individual. Design adalah memanfaatkan suatu keteraturan atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini tanda-tanda yang ada di jalan. Ya. Kemudian penjara, ya. Penjara yang diberi gambar-gambar yang tidak menampakkan keseramannya, sementara LP Cipinang ya kelihatan sekali kalau itu penjara seperti itu. Kemudian taman kanak-kanak yang diberi hiasan pensil warna, ya pagar berbentuk seperti pensil warna. Kemudian lapangan olahraga dan area outbound yang memiliki tampilan yang sesuai dengan fungsinya. Oke. Nah, kemudian Charles Sanders juga membagi tanda ditinjau dari relasinya, ada icon, indeks, lambang, simbol. Kemudian icon ini tanda yang mirip dengan objek yang diwakilkan. Indeks ini tanda yang memiliki hubungan sebab akibat apa yang diwakilkan. Nah, ada contohnya ya. Kemudian simbol atau lambang ini tanda yang berdasarkan konvensi yang disepakati secara bersama. Ya. Sehingga semiotika dalam arsitektur mengajak kita untuk merenungkan berbagai hal yang terkait dengan bentuk arsitektur dan susunan tata ruang. Berdasarkan semiotika, arsitektur dapat dianggap sebagai teks
dan juga sebagai bahasa. Ya. Dari segi sintaktis dapat dilihat sebagai tanda-tanda ruang dan kerjasama dengan tanda-tanda tersebut, sementara dari segi semantik dapat dilihat dari hubungan antara tanda yang denotatum yang menyangkut arti bentuk-bentuk arsitektur. Sedangkan dari segi pragmatis dapat dilihat pengaruh atau efek teks arsitektur terhadap pemakaian bangunan. Nah, ini pada karya arsitektural, pada jendela-jendela terdapat fungsi utamanya sebagai jendela. Namun, di sana terdapat unsur ritme dan estetika yang membawa nilai pada masing-masing bangunan. Ya, jadi, terlihat itu bahwa di situ adalah jendela gereja, jendela masjid, jendela sekolah, jendela rumah, dan itu akan memiliki nilai-nilai yang berbeda, walaupun mereka memiliki fungsi sama sebagai jendela, tapi bentuknya dan tampilannya akan memberikan nilai yang sesuai dengan bangunannya. Seorang arsitek mungkin menyelipkan deretan jendela semu untuk maksud ritme tertentu, karena demikian ia mencapai suatu ekspresi melalui konotasi tertentu. Jadi jendela-jendela tersebut selain memiliki unsur fungsional, tetapi juga memiliki unsur simbol. Jadi selain memiliki denotatum primer, karya-karya arsitektur dianggap sebagai tanda yang juga memiliki denotatum sekunder. Nah, sehingga semiotika di sini adalah signifit, ya. Lalu ada signifir dan fungsi nyata yang sejajar. Analisa secara semiotika. Kemudian untuk melakukan analisa secara semiotika, tahap yang pertama adalah di tahap denotatif, yaitu tahap mencatat semua tanda visual yang ada pada gambar. Contohnya, ada gambar rumah, pohon, manusia, kursi, sendok. Nah, kita lihat teksturnya kasar, lembut, keras, ya. Warnanya merah, kuning, hijau, atau seperti apa gitu ya. Pada tahap ini hanya diinformasikan data yang disampaikan. Kemudian yang kedua, tahap konotatif. Nah, di situ kita lihat apabila pada tahap denotatif kita mempunyai atau memahami hal yang tersurat, maka dalam tahap konotatif kita membaca yang tersirat. Contohnya, gambar yang tersenyum menunjukkan keramahan, kegembiraan, namun tersenyum dapat juga mengekspresikan sesuatu yang lain, misalnya senyum kecut atau menunjukkan kurang kesenangan. Tekstur kasar bisa menyiratkan emosi, ekspresi, gerakan yang kuat, dan juga untuk memahami makna denotatif ini, unsur-unsur lain gambar harus dipahami. Kemudian yang ketiga adalah tahap ideologi. Ya, ini adalah tahap yang memahami apa yang kita lihat sebagai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ya, wajah yang tersenyum misalkan berarti keramahan, sambutan, seperti itu. Nah, di sini kita lihat pada gambar ada kegiatan kota yang hiruk-pikuk, yang menunjukkan suatu kawasan yang sibuk, ruwet, namun juga dapat dipastikan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kemudian di sini ada juga sebuah gereja ya di situ, kapel. Di situ ada cahaya alami yang merembes masuk, adalah simbol keilahian. Kemudian ada dinding plafon polos, tekstur yang diekspos, ini minimalis modern. Garis yang bersilang adalah ikon salib, simbol masyarakat Kristen atau Katolik. Ya. Kemudian ada 10 bangku, kapasitas 20 orang adalah jumlah jemaat yang bisa hadir. Sehingga dilihat pada kajian teks secara visual dari gambar tadi, ada tanda garis bersilang secara vertikal ya. Kita lihat tanda visualnya, ikonnya salib, indeksnya ruang berkumpul untuk komunitas Kristen Katolik, kemudian dinding dan permukaan konstruksi yang polos, tidak ada icon di sana, kemudian indeksnya kesederhanaan, minimalis modern, simbolnya adalah simbol kejujuran, kemudian cahaya yang menembus dinding ini memiliki simbol sebagai cahaya menembus kegelapan atau rahmat ilahi, sementara deretan bangku adalah jumlah jemaat yang bisa hadir. Saya rasa untuk perkuliahan di siang hari ini cukup dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.